Iya, kebetulan dulu saya agama Ya. Muslim, namun saat ini melihat kerusakan agama Muslim, Abang. Berarti orang ini murtad Seperti ya, itu. keluar dari Islam. Oke, baik, baik, baik. Jadi sekarang ini Anda ini masih Islam atau bagaimana? Sudah keluar ya, Sudah karena keluar banyak ya. sekali kerusakan Catat di sudah agama keluar. Islam. Tetapi sekarang beda lagi ya, ikhwan. Bapak, saya mau tanya dulu, Tuhanmu itu siapa? Ya, Tuhanku, Tuhanmu sama, yaitu Allah Dia Subhanahu wa mengaku taala. Tuhannya Allah. Allah Apa Subhanahu wa bukan taala. agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Mengutus Imam Al-Mahdi saat ini sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini adalah salah satu dari sekian banyak pengikut ajaran baru ya Alhamdulillah. Ini bahaya. Kita akan bongkar semuanya. Please tonton dan simak sampai akhir karena ini akan berkaitan dengan pemahaman-pemahaman yang seperti Islam, namun sejatinya bukan dari ajaran Islam. Alhamdulillah, insya Allah kami akan bongkar dengan segudang fakta dan yang mencengangkan lagi di sini. Pengikutnya ini sudah tersebar dari Iran, Indonesia, Malaysia, Pakistan, bahkan sampai Afghanistan, Amerika Serikat, dan Australia. Mereka sekarang sering berdakwah ya, aktif-aktif dan ceramah di media sosial, bahkan meminta donasi ya. Wah, baik, tadi di awal orang ini sudah mengatakan, mengaku dirinya keluar daripada Islam, tetapi masih percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti taqiyah ketika berhadapan dengan orang Kristen. Tadi ditanya oleh orang Kristen, katanya saya ini sudah keluar dari Islam, artinya murtad. Tetapi tatkala berhadapan dengan orang Islam itu sendiri, dia mengatakan bahwa saya ini percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hemat kami, ini sangat berbahaya baik dari segi akidah maupun pengaruh sosialnya. Pertama, ini jelas kontradiksi, akidah yang sangat menyesatkan. Mengaku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala namun keluar dari Islam. Ini merupakan pernyataan yang sangat bertentangan secara fundamental. Dalam Islam, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus disertai dengan keimanan kepada kitab-kitab Allah sebagai petunjuk hidup manusia. Tetapi orang ini di satu sisi dia percaya kepada Allah, tapi di sisi lain dia bukan seorang muslim. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, sahabat Tasik Ngaji, di sini kita akan sampaikan fakta-fakta yang menarik dan harus menjadi waspada juga, dan semoga pemerintah serius menanggapi hal yang semacam ini. Karena apa? Di Malaysia sudah menyatakan bahwa ajaran ini merupakan ajaran yang sangat menyimpang. Malaysia, ajaran Ahmadi, agama damai dan cahaya, sesat dan melanggar syariat. Maka kalau misalkan kita lihat di pemberitaannya, pemerintah Malaysia secara resmi melarang ajaran Ahmadi, agama cahaya dan damai, Ahmad Religion of Peace and Light, bertentangan dengan syariat Islam, kata Menteri Agama Malaysia, Dr. Muhammad Naim Mukhtar. Ia mengatakan pihaknya akan memastikan seluruh konten di media sosial terkait ajaran tersebut akan dihapus secepatnya agar tidak berdampak pada masyarakat. Jadi Malaysia sudah lebih awal menanggapi hal yang semacam ini. Jadi di Indonesia juga semoga secepatnya MUI untuk melihat keadaan dan fakta realita di lapangan seperti ini, alhamdulillah. Karena jelas-jelas ini akan merusak akidah Islam itu sendiri. Nah, alhamdulillah, kami akan menampilkan juga di sini ada salah satu pengikutnya dari Malaysia. Ini sangat berbahaya ya, ikhwah. Sangat-sangat berbahaya. Maka dari itu, share seluas-luasnya agar masyarakat Indonesia tahu, wabil khususnya anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, supaya kita waspada terhadap ajaran yang semacam ini. Baik ya ikhwah, kita akan melihat ini salah satu pengikutnya. Dan tadi di awal ada anak atau remaja ini membawa tupul ya, semacam itu, di atasnya ada simbol seperti itu. Dan di sini juga sama. Jadi salah satu simbolnya itu bergambar ya segitiga gitu ya. Kemudian di sini juga sama, di atasnya ada segitiga. Baik, kita akan dengarkan secara baik-baik. Kemudian kita akan menyimpulkan ya, wah, bagaimana ajarannya atau kegiatannya, pembelajarannya dan sebagainya. Ini hemat kami sangat di luar nalar alhamdulillah. Dan ini sudah merebak di Indonesia. Baik, kita akan lihat bagaimana isi pedulinya. Silakan. Saya mengatakan solat 5 waktu dalam syariat baru yang dibawa oleh Imam Al-Mahdi, syariat baru, solat 5 waktu secara fizikal yang anda buat, ambil wuduk, kemudian takbiratul ikram, rokok, sujud, solat seperti ini dibatalkan. Dibatalkan, Dia tukar dengan kaedah solat lain, kaedah lain yang kami buat dalam syariat baru. Kerana Imam Al-Mahdi dijanjikan membawa syariat baru. Ya, Imam Mahdi membawa syariat, hukum hakam yang baru, ritual yang baru, kaedah ibadah yang baru. Ini yang dijanjikan dalam hadis-hadis. Dan ini yang sedang berlaku. Imam Mahdi membawa syariat baru yang membatalkan syariat lama. Ya, ada yang kekal, ada yang dibatalkan. Contoh, bab solat, kalau anda nak solat, anda nak menghadap kiblah mana? Kiblat dekat Saudi, bangunan di Saudi itu yang anda anggap Kaabah, itu telah dibuktikan itu bukan Kaabah. Kaabah sebenar ada di Petra, Jordan, bukan di Saudi. Mereka dah pindahkan.
Dan di akhir zaman Imam Mahdi membawa perjanjian baru dan syariat baru. Inilah yang sedang kami bawakan dalam risalah dakwah ini. Dan mana syariat ini adalah syariat yang berteraskan kepada roh. Dia tidak lagi sabit dari segi ibadah fizikal. Mana solat 5 waktu itu dibatalkan. Apatah lagi kiblat pun sudah lagi tidak ada. Kiblat adalah imam pada zaman kita. Dialah kiblat, dialah ketaatan. Tujuan ketaatan kita pada hujah utusan Tuhan. Lantikan Allah. Inilah syariat sebenar yang dibawa oleh semua para nabi dan rasul. Tapi ulama telah selewengkan dengan cara yang salah. Fitnah ulama. Ya, jadi para nabi ulul azmi adalah mereka yang membawa perjanjian-perjanjian ini. Baik, sebab tu nama Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad, 5 orang ni dipanggil ulul azmi kerana mereka membawa syariat baru. Membawa syariat baru. Jadi saya tak pernah kata solat dibatalkan. Saya mengatakan solat cara itu ditukar kepada cara ibadah solat yang lain. Sama juga Nabi mengubah kiblat. Dulu kiblat menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi ubah kiblat pada bangunan Kaabah di Petra. Yang sebenarlah. Jadi sekarang Imam Mahdi datang, Imam Mahdi batalkan cara solat lama, tukar kepada cara solat yang baru. Nauzubillah. Jadi saya tak pernah kata solat dibatalkan. Saya kata kaedah solat yang diamalkan oleh umat Islam selama ini, yang tu dibatalkan oleh Imam Mahdi dalam syariat baru. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita sudah sangat jelas dan mendengar dengan begitu sesama terkait pernyataan orang ini yang hemat kami ini sudah penyelewengan akidah dan penyelewengan syariat Islam itu sendiri. Di mana salat itu kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat. Ini malah ditiadakan. Rukunya tidak ada, sujudnya tidak ada. Kemudian bagaimana tata caranya juga dihilangkan. Nauzubillah min dzalik. Hemat kami ini sudah penyelewengan dan termasuk sesat. Malaysia sudah lebih dulu, bahkan sudah pertama menyatakan aliran ini sesat. Indonesia kapan? Karena ada kemudian korbannya. Salah satunya adalah orang ini, alhamdulillah, remaja ini yang sekarang mungkin berdakwah atau ceramah masuk ke Qomal Kristen, masuk ke Qomal Islam untuk diduga menyebarkan hal semacam itu. Dan di topinya tadi kan sudah kita ketahui bersama, simbolnya sama dengan orang ini. Diduga memang itu sama, alhamdulillah. Dan ini merupakan ajaran-ajaran yang menyimpang hemat kami. Nah, alhamdulillah, ada juga penyimpangannya yang menurut pandangan mayoritas ulama muslim tentunya ini juga sangat-sangat parah begitu ya. Yang pertama, orang ini klaim kemahdian diri. Jadi orang ini mengaku dirinya sebagai penerus dari banyak figur keagamaan besar seperti Nabi Muhammad SAW, Isa, kemudian Ahmed Al-Hasan, Imam Mahdi pertama kata mereka. Klaim seperti ini bertolak belakang dengan akidah Islam secara umum yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir, Khatamun Nabiyyin, dan Imam Mahdi belum muncul secara literal hingga saat ini. Yang kedua, membentuk agama baru. Gerakan ini adalah agama baru, bahkan dengan pemahaman-pemahaman kitab suci baru. Salah satu di antaranya kitab The Goal of the Wise, Saying of Imam Ahmad Al-Hasan. Dan selanjutnya orang ini mendefinisikan dirinya sebagai satu-satunya pemimpin spiritual global, mengklaim otoritas tunggal atas seluruh umat beragama, termasuk klaim sebagai penerus spiritual dari agama-agama besar seperti Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Maka kenapa hal ini dipandang berbahaya? Yang pertama, kitab sucinya juga sudah beda, kemudian menghilangkan syariat Islam itu sendiri, sholat dihilangkan, hanya ada cuman dalam hati saja, jadi niat dalam hati saja. Yang paling parahnya lagi, ada kemudian memperbolehkan LGB dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga menjadi iktibar, semoga menjadi kehati-hatian juga kita ke depannya, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kaum muslimin dan muslimat diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dan keislamannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat Asik Ngaji, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga besar manfaatnya dan semoga kita menjadi hati-hati waspada ke depannya. Aku qouli hadza, jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pengetahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.